Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, saat ini kembali ramai pemberitaan tentang kebiadaban kaum Bani Israel membantai umat Islam di Palestina. Dan ini bukan yang pertama kalinya. Dan seolah-olah kaum Bani Israel kebal hukum dunia. Tidak ada yang mampu menghakimi kaum Bani Israel saat ini. Kemudian banyak orang yang bertanya, kenapa kaum Bani Israel ini tidak Allah binasakan saja sebagaimana kaum-kaum lainnya seperti kaum Ad, kaum Samud, dan lain-lain. Memang semuanya adalah takdir Allah. Tapi ada sesuatu di situ Buya yang sudah Allah rencanakan. Tapi apakah itu tepatnya Buya? Bagaimanakah sikap umat Islam saat ini yang tercerai-berai ke beberapa wilayah dan tidak ada komando atau arahan secara universal dan terkekang oleh peraturan dalam wilayahnya itu sendiri Buya, sehingga tidak bisa membantu secara maksimal. Dan juga agar kita terlepas dari sifat sudah biasa di sana perang bla bla bla, atau kurangnya empati kita itu Buya. Syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang harus kita yakini Allah yang maha kuasa dan maha berkehendak. Yang jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya. Allah mengatur segalanya, bukan Allah diatur. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan siang dan malam. Allah memberikan pada kita kesehatan dan juga memberikan hamba sakit dan seterusnya. Ada hitam, ada putih. Itulah kehendak Allah. Jangan ada yang bertanya kenapa Allah menciptakan gelap biar terang saja. Kenapa Allah tidak menciptakan dingin terus, kenapa harus ada panas? Itu urusan Allah, tidak boleh kita bertanya. Yang harus kita yakini bahwasanya bisa ada gelap itu karena Allah ingin menjadikan kita bisa menikmati terang benderang. Bisa ada terang itu karena Allah ingin memberikan kepada kita rasa nikmat di saat kita berada di gelap malam untuk istirahat. Begitu juga antara panas dengan dingin. Begitu juga di saat Allah memberikan sakit kepada seorang hamba, agar seorang hamba bisa merasakan lezatnya rasa sehat. Dan begitu juga urusan dengan sesama, dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah, membantai dan seterusnya. Itu karena apa? Termasuk orang berbuat jahat dan seterusnya. Itu karena Allah telah mempersiapkan pangkat tinggi bagi siapapun yang mau memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran dan melawan mereka. Sehingga ada jihad pada zaman Nabi SAW dan sampai hari ini diperkenankan karena untuk naik pangkat. Jadi Allah ingin mengangkat hambanya. Dari sisi ini harus kita pahami. Jadi tidak boleh kita menyalahkan Allah. Kenapa? Allah bisa saja menjadikan orang itu dengan satu agama Islam semua. Bisa. Tidak ada orang kafir, bisa. Tapi Allah membuat sepertinya adalah untuk mengangkat sebagian yang lainnya dan untuk merendahkan sebagian yang lainnya. Begitulah Allah yang kalau berkehendak tidak boleh siapapun yang memprotesnya. Kenapa hidup kita di sini? Kenapa tidak di belakang saja biar saya itu kalau naik motor nggak usah pakai penutup biar enak. Jangan mengatur Allah, nggak enak semuanya. Allah yang mengatur, Allah Maha Tahu dan semua yang Allah berlakukan adalah yang terbaik. Nah, apa kebaikan Israel membantai orang Palestina dan sebagainya? Kebaikannya adalah di saat Allah memberikan kepada Anda keringat untuk membantu. Itu kebaikan bagi Anda. Lalu Anda mengeluarkan duit berapa juta Anda kirimkan ke Palestina. Kebaikan itu adalah pintu kebaikan buat Anda. Jika tidak ada kejadian itu, mungkin kita tidak mengeluarkan duit membantunya. Baik, seperti itu. Ada masalah tadi katakan, apakah harus ada komando? Kalau ingin berbuat baik, komando. Misalnya adalah komando, satu komando, dua komando. Kalau ada satu komando kan, kita itu berbuat baik, tidak usah menunggu, tidak usah berandai-andai. Kalau ingin berbuat baik, tidak usah menunggu kaya. Saya punya penghasilan 100.000 sehari, saya akan keluarkan 20.000, 10.000. Jangan menunggu kaya. Nah, kebiasaan menunggu ini adalah termasuk panjang angan-angan yang tidak sampai pada hasil. Kalau tidak ada pemimpin yang mengajak perang, saya tidak akan perang, tidak akan berjuang. Kita akan membela agama, kita akan berjuang ya saat ini. Tidak harus ada komando yang satu, tidak. Tujuannya apa? Kita ingin berjaya, kita ingin dipandang oleh Allah sebagai orang punya gairah, punya kerinduan, punya semangat untuk berjuang. Adapun kemenangan Allah yang beri nanti. Dan kadang seorang hamba hanya akan Allah menangkan nanti di akhirat, bukan di dunia. Lalu apa yang kita lakukan semacam ini? Jangan nunggu adanya komando satu. Jadi kita, akulah komandoku terhadap diri sendiri. Aku punya apa?
Jika kesempatan berjuang di medan laga, saya akan turun. Tapi kan nggak ada kesempatan. Jangan nunggu ini, karena tidak ada komando untuk ke sana. Lalu apa? Saya punya rezeki, saya akan berikan. Berapa banyak kemarin bantuan untuk Palestina dan sebagainya. Teman-teman kita juga semuanya, saudara-saudara kita itu, juga berapa banyak telah mendermakan untuk Palestina. Masya Allah. Nah, ini harus kita lakukan. Yang jelas, yang penting adalah kita tidak boleh diam, itu saja. Jangan Anda ingin berbuat baik dengan nunggu nanti. Kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah dapat pengaruh, saya akan berbuat. Bukan itu. Saya sudah dapat pemimpinan. Nah, saat ini berbuat baik. Tidak usah nunggu nanti. Nah, ini prinsip dalam berjuang semacam itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita suburkan kerinduan kita untuk berjuang, kecemburuan kita, sedih kita, karena orang Islam dibantai, itu yang kita besarkan, lalu kita wujudkan dalam bentuk zahir, yaitu dengan bantuan-bantuan seperti itu, dan panjatkan doa. Itu. Jangan sampai hati kita mati. Apalagi na'udzubillah hanya sekedar pamer saja. Sekarang hati kita sudah mati. Kalau dengan berita gambar pembantaian di Palestina, melihat gambar, tidak pernah ada sedih, tidak pernah ada menitikkan air mata, bahkan mungkin malah mengeluarkan gambar, oh ini lebih hebat lagi nih, lebih parah lagi nih. Cuma begitu Pak, astagfirullah, hati mati. Dan jangan Anda menjadi orang yang hati mati. Laisa minna man lam yahkam bi amril muslimina. Man lam yahkam bi amril muslimina, laisa minna. Bukan golongan kami orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Seperti di Palestina. Panjatkan doa setiap saat. Dalam qunut nazilah, habis sholat, tahajud, doakan mereka. Doakan mereka. Kemudian setelah itu sisihkan rezeki Anda jika Anda punya. Jangan putus untuk membantu Palestina, dan saudara-saudara kita yang membutuhkan dimanapun berada. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak sama-sama hanya menunggu pemimpin. Akhirnya kita ribut. Kalau belum ada, berarti harus kita perjuangan dulu ada pemimpinan. Nggak akan berjuang nanti, nggak usah nunggu itu dulu. Sekarang sudah waktu untuk bantu, nggak usah nunggu pemimpin apa. Nah ini kan kita bahaya sekali. Karena kita sering berbuat baik hanya ditunda-tunda oleh iblis. Seperti orang berjuang harus kaya dulu. Nggak harus kaya, melarat pun bisa berjuang kok. Saya nunggu sehat, sakit pun bisa berjuang, nunggu sehat ya. Kalau sehat, kalau mati langsung kan. Jadi artinya berjuang tuh hari ini, nggak usah tunggu esok hari. Semampu kita, nggak usah nunggu yang lainnya. Saya harus berjuang. Dengan apapun yang Allah berikan padaku. Panjatan doa, tenaga, pikiran, harta, atau dengan ilmu, seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita berjuang bagi Nabi yang sesungguhnya. Dengan ketulusan, dan kelak dikumpulkan dan dibagikan Nabi, dan semoga Allah segera memberikan pertolongan, kebebasan, kemudahan kepada warga Palestina, dan semua Allahu a'lam bishawab.